Play, coba deh bayangin kamu lagi masuk ke sebuah ruangan yang penuh orang. Semua orang lagi ngobrol, tapi begitu kamu datang, semua mata langsung ke kamu. Nggak usah khawatir, ini bukan karena kamu pakai baju paling keren atau punya aura superstar, tapi lebih karena cara kamu ngomong yang bisa bikin orang langsung tertarik dan ngikutin setiap kata yang keluar dari mulut kamu. Seru banget kan? Kayak kamu tiba-tiba jadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha keras. Kadang kita semua pernah ngerasain momen di mana kita ngomong tapi kayak nggak ada yang dengerin. Mungkin kamu udah ngomong panjang lebar, tapi orang malah sibuk sama handphone atau ngobrol sama temennya. Itu wajar kok, karena kadang kita nggak nyadar kalau cara kita bicara itu yang bikin orang jadi nggak tertarik. Nah, di video kali ini, gue bakal share 8 trik psikologis yang bisa bikin orang lebih tertarik dan bahkan mungkin jadi terobsesi dengan apa yang kamu omongin. Nggak usah khawatir, trik-trik ini nggak sulit kok dan nggak perlu bikin kamu berubah jadi orang lain. Jadi, gimana sih caranya bisa ngobrol dengan gaya yang menarik dan bikin orang nempel terus sama kita? Salah satu orang yang berhasil banget dalam hal ini adalah Pedro Pascal. Yup, dia tuh punya cara berbicara yang santai, mudah dicerna, dan pastinya bikin orang terkesan. Nggak perlu jadi orang yang super terkenal atau berbicara dengan cara yang aneh kok. Yang kamu butuhkan cuma sedikit trik psikologis dan sedikit kesadaran tentang cara berbicara. Di video kali ini kita bakal bahas caranya step by step supaya kamu bisa jadi orang yang selalu menarik perhatian saat ngobrol. Yuk, simak terus. 1. Endearing embarrassment. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama seseorang terus tiba-tiba ngomong sesuatu yang canggung atau malah ngelakuin sesuatu yang bikin semua orang ngeliatin kamu? Rasanya pasti pengen hilang kan? Pasti mikir, wah semua orang lihat nih. Gimana ya? Padahal yang kamu lakuin mungkin cuma hal kecil, misalnya ngomong salah atau ngerjain sesuatu yang nggak disengaja. Tapi tahukah kamu kalau justru kecanggungan itu bisa bikin orang jadi lebih tertarik sama kamu? Ini bukan cuma sekedar opini loh. Banyak penelitian psikologis yang menunjukkan bahwa kecanggungan itu bisa bikin orang merasa lebih nyaman dan lebih dekat dengan kamu. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Wisconsin-Madison, para peneliti menemukan bahwa ketika seseorang menunjukkan sisi canggungnya, orang lain justru merasa mereka lebih jujur dan bisa dipercaya. Ini karena, secara psikologis, orang cenderung menganggap orang yang bisa menunjukkan kelemahannya sebagai orang yang lebih autentik, bukan sekadar menutupi kesalahan atau berusaha tampil sempurna. Sebagai contoh, kalau kamu ngomong salah dan ketawa soal kesalahan itu, orang lain bisa lebih mengapresiasi kamu karena kamu bisa menerima diri sendiri dengan santai. Bayangin kalau kamu selalu berusaha jadi sempurna di mata orang lain, selalu ngindarin kesalahan atau takut terlihat canggung. Itu malah bikin kamu kelihatan jauh dan gak bisa diakses karena orang jadi berpikir, wah dia keren banget, pasti gak ada salahnya. Padahal kenyataannya, kita semua punya momen canggung dan itulah yang membuat kita manusia. Ambil contoh aja Pedro Pascal. Dia tuh sering banget menunjukkan sisi dirinya yang canggung, bahkan saat wawancara atau berbicara di depan publik. Dalam banyak kesempatan, dia nggak takut untuk mengatakan hal yang salah atau ngelakuin sesuatu yang lucu dan nggak disengaja. Tapi yang bikin dia menarik adalah cara dia merespons kecanggungannya. Dia malah ketawa dan ngakuin kesalahannya. Bukan yang ngerasa malu, dia malah ngebuka percakapan dengan cara yang lebih santai dan rilaks. Ini yang justru bikin orang merasa lebih dekat dengan dia karena mereka bisa melihat sisi manusiawinya, bukan sisi ideal yang kadang kita coba pertahankan. Jadi, jangan takut buat jadi canggung. Cobalah untuk menerima momen itu dengan senyum dan tertawa. Orang bakal lebih merasa terhubung dengan kamu karena mereka merasa, dia juga manusia, sama kayak gue. Dan percayalah,
Semakin kamu nyaman dengan sisi canggungmu, semakin banyak orang yang akan merasa nyaman juga dengan kamu. Kuncinya adalah jangan berusaha keras untuk jadi sempurna, karena justru kesalahan kecil itu yang bikin kamu lebih relatable dan menarik di mata orang lain. 2. Play Laugh Tag. Kita semua pasti pernah ngerasain saat ngobrol sama orang yang selalu serius. Mungkin dia punya banyak pengetahuan atau emang orang yang pinter banget, tapi kadang obrolan yang terlalu serius bisa bikin suasana jadi kaku dan orang-orang malah jadi canggung atau nggak nyaman. Nah, kalau kamu pengen obrolan yang nyantai, bisa banget pakai trik Play Laugh Tag. Trik ini sederhana banget, tapi bisa bikin suasana jadi lebih hidup. Apa itu Play Laugh Tag? Jadi, ini adalah teknik di mana kamu mengajak orang lain untuk tertawa bareng dengan cara nyelipin lelucon atau hal-hal lucu dalam obrolan tanpa harus merasa dipaksa. Misalnya, kamu ngomong tentang topik serius, terus kamu sambil nambahin lelucon kecil atau komentar ringan yang bisa bikin orang lain ketawa. Trik ini bisa bikin obrolan kamu jadi lebih ringan, nyantai, dan yang penting, lebih menyenangkan. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya suka tertawa, dan tertawa itu bisa mempererat hubungan antar manusia. Kita semua ngerasa lebih nyaman sama orang yang bisa bikin kita ketawa. Selain itu, tertawa itu juga punya efek psikologis yang menarik. Menurut penelitian dari University of California, tertawa bisa melepaskan endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Ini bikin suasana hati jadi lebih baik dan kamu jadi kelihatan lebih positif di mata orang lain. Orang-orang jadi merasa nyaman dan lebih terbuka saat ngobrol sama kamu. Bahkan di penelitian yang lain dari Loma Linda University ditemukan bahwa tertawa itu bisa membantu membangun ikatan sosial yang lebih kuat. Artinya, ketika kamu bisa bikin orang tertawa, kamu juga bisa lebih mudah membangun hubungan yang lebih dalam. Nah, kalau kamu perhatiin Pedro Pascal, dia tuh sering banget pakai teknik ini. Di banyak wawancara atau acara, dia bisa ngomong serius, tapi seringkali nyelipin kalimat lucu yang bikin semua orang ketawa. Dan ketawanya itu juga nggak dibuat-buat loh. Dia ngebawa obrolan itu dengan cara yang ringan dan natural, yang bikin orang lain merasa lebih santai dan terhubung sama dia. Ini salah satu trik yang bikin dia sangat disukai banyak orang. Jadi, kalau kamu pengen orang tertarik ngobrol sama kamu, jangan ragu untuk menyelipkan humor. Cukup buat obrolan itu ringan dan biarkan semua orang merasa nyaman. Percaya deh, orang akan lebih menghargai kamu karena kamu bisa membuat suasana jadi lebih hidup dan menyenangkan. 3. Speak in hyperbole. Kamu pernah nggak dengar orang ngomong sesuatu yang berlebihan, misalnya, "Wah, ini makanan enak banget, bisa bikin aku melayang." Atau mungkin kamu sendiri pernah menggunakan hiperbola kayak gitu. Kalau kamu ngomong kayak gitu di obrolan, orang-orang pasti mikir, "Wah, ini orang seru nih." Hiperbola atau bahasa yang dibesar-besarkan ternyata punya kekuatan untuk membuat obrolan jadi lebih hidup dan menarik. Kenapa? Karena ketika kamu ngomong sesuatu yang lebih besar dari kenyataan, itu menambah elemen kejutan dan warna dalam percakapan. Hal ini menarik perhatian orang dan bisa bikin mereka lebih fokus ke apa yang kamu ucapkan. Orang suka dengan hal-hal yang tidak biasa, dan menggunakan hiperbola adalah cara mudah untuk memikat perhatian mereka. Hiperbola juga bisa memperlihatkan antusiasme kamu terhadap sesuatu, yang membuat orang merasa lebih tertarik. Misalnya, kalau kamu ngomong tentang makanan yang enak banget, "Ini makanan enak banget, bener-bener kayak surga," orang jadi merasa kamu benar-benar bersemangat tentang apa yang kamu bicarakan dan itu menular. Tapi yang menarik adalah bahwa menggunakan hiperbola bisa membuat kamu terlihat lebih ekspresif dan memikat. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh psikolog dari Harvard University yang menunjukkan bahwa orang cenderung lebih memperhatikan orang yang berbicara dengan cara ekspresif dan penuh emosi. Jadi dengan berbicara berlebihan,
kamu bisa menarik perhatian orang dan membuat mereka lebih terlibat dalam percakapan. Dan tentunya, jangan lupa untuk berbicara dengan cara yang natural dan tidak berlebihan sampai orang jadi curiga. Ya, jika kamu lihat Pedro Pascal, dia sering banget menggunakan hiperbola dalam wawancara atau saat berbicara dengan penggemar. Dia bisa sangat antusias tentang proyek film atau acara yang dia ikuti, dengan mengatakan hal-hal besar seperti, "Ini pengalaman terbaik dalam hidup saya," meskipun mungkin itu hanya sekadar sesi syuting biasa. Tapi cara dia melakukannya membuat orang-orang merasa terinspirasi dan juga terhibur. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan hiperbola dalam obrolanmu, asal tetap terasa alami dan dengan antusiasme yang tulus. 4. The fake narcissist joke. Blay, pernah nggak sih kamu bercanda tentang diri sendiri, terus orang-orang malah jadi ngakak sambil bilang, "Ah, dasar narsis loh." Tapi anehnya, mereka jadi makin suka ngobrol sama kamu. Nah, itu karena sedikit narsisme palsu yang dikemas lewat humor itu punya daya tarik tersendiri. Ini trik sederhana yang sering bikin orang kepincut, bahkan tanpa mereka sadari. Menurut penelitian, orang cenderung tertarik pada individu yang percaya diri tapi nggak terlihat sombong. Tapi gini, kita nggak ngomongin narsisme toksik ya Blay. Humor narsis itu lebih kayak, aku ini paket lengkap, pinter, lucu, keren, dan ya, kadang sedikit terlalu memukau. Katakan itu sambil tertawa dan lihat reaksi orang-orang di sekitarmu. Mereka bakal senyum balik. Mungkin bilang, halah sotoy banget, tapi sebenarnya mereka menikmati kepercayaan dirimu yang santai itu. Kalau kamu pernah nonton wawancara Pedro Pascal, dia sering banget ngelempar candaan kayak gini. Misalnya, dia pernah bilang kalau dia itu bukan aktor super berbakat, tapi siapa lagi yang bisa bikin helm Mandalorian kelihatan sekeren gua? Nah, ini nih contohnya humor narsis palsu. Kamu nggak benar-benar sombong, tapi kamu tahu gimana caranya bikin orang ketawa sambil sedikit terpukau. Dan ada alasan psikologis di balik ini, Blay. Penelitian menunjukkan bahwa humor, terutama yang melibatkan sedikit membanggakan diri, tapi dengan cara lucu, bisa bikin orang lebih nyaman dan merasa terhubung. Kenapa? Karena kita secara natural suka sama orang yang percaya diri, tapi tetap bisa menertawakan diri sendiri. Coba deh sesekali pakai trik ini. Santai aja. Lontarkan 1-2 narsisme palsu yang lucu, dan lihat gimana orang-orang di sekitarmu akan mulai tersenyum, atau bahkan kepo lebih jauh tentang dirimu. Simple, tapi ampuh, Blay. 5. Pass the conversation spotlight. Blay, pernah nggak kamu ketemu orang yang bawaannya selalu ngomongin dirinya sendiri? Nggak enak kan? Rasanya kayak kita cuman jadi latar belakang dalam percakapan. Nah, salah satu trik untuk bikin orang lebih suka sama kamu adalah dengan memberikan mereka spotlight dalam obrolan. Caranya gampang banget. Ketika mereka cerita sesuatu, tanggapi dengan antusias dan tambahkan pertanyaan yang bikin mereka merasa cerita mereka penting. Contohnya, kalau mereka bilang, "Bah, kemarin aku baru aja coba masak sesuatu yang baru." Kamu nggak cuma jawab, "Oh ya," tapi tanya lebih lanjut, "Wah, apa tuh? Gimana rasanya? Kamu masak sendiri?" Menurut psikolog Carl Rogers, dalam teori active listening-nya, orang akan merasa lebih terhubung ketika mereka merasa didengarkan sepenuhnya. Ketika kamu memberikan perhatian penuh dan mengarahkan obrolan ke mereka, itu memberikan perasaan dihargai yang mendalam. Bahkan penelitian dari Harvard menyebutkan bahwa berbicara tentang diri sendiri mengaktifkan area otak yang sama dengan saat orang menikmati makanan enak atau mendapatkan hadiah. Jadi, ketika kamu memberikan mereka kesempatan untuk bicara, itu sama seperti memberikan mereka dopamine rush. Pedro Pascal juga sering banget melakukan ini. Dalam wawancaranya, dia bukan cuma menjawab pertanyaan, tapi kadang malah melempar balik ke pewawancara. Contohnya, ketika seseorang bertanya tentang pengalamannya jadi aktor, dia menjawab, "Kamu pasti tahu, ya,
Gimana rasanya mengejar sesuatu yang kamu suka? Ceritain dong pengalamanmu. Blay, ini trik simpel tapi dahsyat. Orang nggak cuma merasa dihargai tapi juga makin tertarik karena ada keseimbangan dalam percakapan. Jadi Blay, kalau kamu mau bikin orang makin nyaman dan tertarik sama kamu, kasih mereka sorotan. Biarkan mereka merasa jadi bintang dalam cerita mereka sendiri. Dengan begini, kamu nggak cuma jadi teman ngobrol tapi jadi orang yang selalu mereka cari di tengah keramaian. 6. Say this out loud. Blay, pernah nggak kamu dengar seseorang ngomong sesuatu yang super sederhana tapi langsung nempel di kepala? Ada alasan kenapa kata-kata tertentu bisa bikin orang lebih terkesan dan bahkan lebih terobsesi sama kamu. Triknya sederhana. Pilih kalimat yang langsung menembak perhatian dan ucapkan dengan penuh keyakinan. Contohnya, kalau kamu ngobrol sama seseorang, coba bilang, aku suka banget cara kamu mikir, atau kamu tuh selalu punya sudut pandang yang menarik ya. Kedengeran sederhana kan, tapi dampaknya besar, Blay. Orang yang mendengar ini langsung merasa dihargai, unik, dan ya mungkin sedikit spesial. Menurut teori psikologi interpersonal validation, orang akan lebih tertarik sama kamu kalau mereka merasa diakui dalam obrolan. Pedro Pascal sering banget melakukan ini. Dalam wawancaranya, dia suka melontarkan kalimat seperti, "Kamu tahu nggak, pertanyaanmu ini salah satu yang paling pintar yang pernah aku dengar." Blay, orang yang mendengar itu langsung tersenyum lebar, bukan cuma karena Pedro kelihatan karismatik, tapi karena dia membuat lawan bicaranya merasa berarti. Kita juga punya bukti dari penelitian. Sebuah studi di Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa pujian yang spesifik dan jujur bisa meningkatkan hubungan sosial hingga 30%. Kenapa? Karena pujian itu menguatkan rasa percaya diri orang lain dan secara nggak langsung mereka akan lebih terhubung sama si pemberi pujian. Jadi, coba deh sesekali ucapkan sesuatu yang spesifik dan positif ke orang lain. Tapi ingat Blay, jangan kelihatan berlebihan atau palsu. Contohnya, aku suka banget caramu menjelaskan sesuatu, gampang dipahami. Kalimat simpel, tapi orang bakal ingat lama. Satu kalimat yang tepat, di momen yang pas, bisa bikin kamu terlihat luar biasa, Blay. Kalau mau orang makin obsessed sama kamu, mulai aja dengan kata-kata yang menguatkan mereka. Karena siapa sih yang nggak suka diakui? 7. Use a hook that builds curiosity. Blay, kamu sadar nggak kalau rasa penasaran itu kayak magnet? Begitu kamu bikin orang penasaran, mereka bakal sulit banget lepas dari obrolan atau cerita kamu. Trik ini bukan cuma berlaku buat presenter TV atau influencer, tapi juga ampuh banget di percakapan sehari-hari. Contoh gampangnya, bayangin kamu lagi ngobrol, terus bilang, aku tadi ngalamin sesuatu yang nggak pernah aku sangka sebelumnya. Orang di depan kamu pasti langsung bertanya, apaan tuh? Kamu baru aja menangkap perhatian mereka tanpa perlu usaha keras. Penelitian dari George Lowenstein tentang Information Gap Theory bilang kalau otak manusia itu nggak suka kekosongan informasi. Jadi, ketika kamu menyebut sesuatu yang setengah-setengah atau nggak langsung menjelaskan, otak mereka otomatis berusaha mengisi celah itu. Ini yang bikin rasa penasaran muncul. Pedro Pascal sering banget pakai trik ini, terutama waktu wawancara atau tampil di acara talk show. Dia kadang memulai jawabannya dengan, lucu deh, ada satu cerita waktu itu, tapi nggak langsung menjelaskan semuanya. Penonton jadi duduk lebih tegak, mata mereka fokus, cuma buat tahu apa yang bakal dia bilang selanjutnya. Dan pas dia cerita, semua orang udah terikat sama dia. Kamu bisa pakai trik ini di banyak situasi. Misalnya, waktu ngobrol sama teman baru, bilang, aku tahu fakta menarik soal kamu yang kamu sendiri nggak sadar. Atau, tadi aku baca sesuatu yang kayaknya bakal bikin kamu kaget. Orang pasti langsung tanya, apa tuh? Kuncinya adalah membuat rasa penasaran itu muncul duluan, sebelum memberikan jawaban lengkap. Dengan begini obrolan kamu bukan cuma menyenangkan, tapi juga bikin orang merasa nggak mau berhenti mendengarkan. Gampang kan, Blay? 8.
use go-to stories. Blay, pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang yang kayaknya punya cerita seru untuk setiap situasi? Misalnya, lagi bahas makanan, tiba-tiba dia bilang, "Oh, aku pernah nyobain makanan yang aneh banget waktu di luar negeri." Atau lagi bahas film, dia nyeletuk, "Ini kayak kejadian nyata yang aku alamin dulu." Orang seperti itu selalu bikin obrolan hidup karena mereka tahu cara menarik perhatian dengan cerita. Pedro Pascal jago banget dalam hal ini. Salah satu contohnya adalah ketika dia cerita soal pengalamannya pas syuting The Mandalorian. Dia nggak cuma cerita, "Oh, aku pakai kostum berat," tapi dia tambahin detail lucu, kayak gimana dia pernah hampir jatuh gara-gara nggak bisa lihat jelas lewat helmnya. Hal ini bikin cerita jadi lebih nyata, relatable, dan tentu saja menghibur. Kenapa cerita seperti ini efektif? Menurut psikolog Jennifer Acker dari Stanford, cerita itu 22 kali lebih mudah diingat dibandingkan fakta atau angka. Jadi, ketika kamu punya go-to stories, orang nggak cuma menikmati obrolan kamu, tapi juga mengingat kamu lebih lama. Triknya adalah punya stok cerita yang fleksibel. Misalnya, cerita lucu waktu kamu salah kostum ke acara penting, pengalaman seru saat traveling, atau momen nggak terduga yang bikin kamu belajar sesuatu. Cerita ini nggak harus panjang atau dramatis, Blay. Justru, cerita sederhana yang dibawakan dengan santai lebih mudah bikin orang tertarik. Ketika kamu sering mengulang cerita-cerita andalan ini, mereka jadi semacam signature. Setiap kali orang mendengar cerita yang mirip, mereka bakal langsung keinget kamu. Plus, cerita kayak gini juga bikin kamu terlihat spontan dan penuh pengalaman hidup, meski kenyataannya kamu cuma pakai trik simple ini. So, mulai sekarang, kumpulin cerita-cerita kecil kamu, Blay. Siapkan mereka untuk berbagai situasi, dan lihat gimana obrolanmu jadi lebih hidup, asik, dan berkesan. Blay, jadi gimana? Sudah kebayang kan gimana caranya bikin orang lebih obsessed sama kamu tanpa harus repot? Dari cara bikin diri terlihat menggemaskan lewat sedikit kecanggungan, memainkan humor narsis palsu, sampai membangun rasa penasaran yang bikin obrolan nggak pernah ngebosenin. Semuanya sebenarnya trik sederhana. Tapi sebelum kita tutup, ada hal penting yang perlu kamu ingat. Semua trik ini nggak akan berhasil kalau kamu nggak benar-benar peduli sama orang lain. Serius, Blay. Orang bisa ngerasain kalau kamu cuma pura-pura tertarik atau sekadar ingin terlihat keren. Jadi, pastikan semuanya kamu lakukan dengan niat tulus. Karena, pada akhirnya, manusia tertarik sama keaslian, bukan cuma teknik. Pedro Pascal contohnya bisa memikat hati jutaan orang bukan cuma karena trik-trik komunikasi yang dia pakai, tapi juga karena dia terlihat tulus menikmati setiap interaksi. Jadi, saat kamu mulai pakai trik ini, jangan lupa tambahkan sedikit rasa empati dan senyum tulus. Oh, dan satu lagi, Blay, praktekkan ini pelan-pelan, jangan terlalu over. Karena seperti garam di masakan, terlalu banyak trik malah bisa bikin obrolan kamu terasa nggak alami. Ambil 1 atau 2 trik yang paling cocok buat kepribadian kamu, dan lihat bagaimana orang-orang mulai memperhatikanmu lebih banyak. Terakhir, kalau kamu suka video ini dan pengen belajar lebih banyak cara supaya obrolan kamu nggak cuma menyenangkan, tapi juga berkesan, tinggal subscribe aja, Blay. Kita bakal bahas lebih banyak trik komunikasi, psikologi, dan hal-hal simpel yang bisa bikin hidup kamu lebih seru. Sampai jumpa di video selanjutnya, Blay. Dan ingat, kunci dari semua ini adalah tetap jadi diri sendiri tapi dengan versi terbaikmu.